Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kita ketemu lagi nih di pembahasan materi fikih. Kali ini kita akan membahas materi kelas 10 Madrasah Aliyah Sederajat mengenai bab 8, rangkuman dari muamalah perserikatan. Sebelum kita beralih pada materi, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian musakoh. Musakoh sendiri merupakan kerjasama antara pemilik kebun atau tanaman dan pengelola atau penggarap untuk memelihara dan merawat kebun atau tanaman dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya disepakati bersama. Adapun kesepakatan itu disebutkan dalam akad. Nah, hukum musakoh sendiri adalah mubah atau boleh. Rukun musakoh. Di sini ada 4 rukun dalam musakoh. Yang pertama yaitu pemilik dan penggarap kebun. Yang kedua, pekerjaan dengan ketentuan yang jelas baik waktu, jenis, dan sifatnya. Yang ketiga, hasil yang diperoleh berupa buah, daun, kayu, atau yang lainnya. Buah hendaknya ditentukan bagian masing-masing. Misalnya 1/2, 1/3, atau berapa saja, asal berdasarkan kesepakatan keduanya pada waktu akad. Dan yang terakhir ada akad, yaitu ijab qabul baik berbentuk perkataan maupun tulisan. Muzaro'ah dan mukhabaroh. Mukhabaroh sendiri adalah kerjasama antara pemilik lahan dengan penggarap, sedangkan benihnya dari yang punya tanah. Adapun muzaro'ah adalah kerjasama antara pemilik lahan dengan penggarap, sedangkan benihnya dari penggarap. Hukum muzaro'ah dan mukhabaroh. Jumhur ulama membolehkan akad musakoh, muzaro'ah, dan mukhabaroh. Mudharabah. Mudharabah adalah suatu bentuk kerjasama perniagaan di mana si pemilik modal menyetorkan modalnya kepada pengelola dengan keuntungan akan dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan dari kedua belah pihak. Sedangkan jika mengalami kerugian akan ditanggung oleh si pemilik modal. Adapun rukun mudharabah di sini ada 3. Yang pertama adanya pemilik modal dan mudharib. Yang kedua adanya modal, kerja, dan keuntungan. Serta yang ketiga adanya sigot, yaitu ijab dan kabul. Macam-macam mudharabah. Yang pertama ada mudharabah mutlaqah, di mana pemilik modal atau sahibul mal memberikan keleluasan penuh kepada pengelola mudharib untuk mempergunakan dana tersebut dalam usaha baik dan menguntungkan. Namun pengelola tetap bertanggung jawab untuk melakukan pengelolaan sesuai dengan praktek kebiasaan usaha normal yang sehat. Yang kedua ada mudharabah muqayyadah. Mudharabah muqayyadah adalah mudharabah di mana pemilik dana menentukan syarat dan pembatasan kepada pengelola dalam penggunaan dana tersebut dengan jangka waktu, tempat, jenis usaha, dan sebagainya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai murabahah. Murabahah adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Adapun ketentuan murabahah yang pertama, jual beli murabahah harus dilakukan atas barang yang telah dimiliki atau hak kepemilikan telah berada di tangan penjual. Yang kedua, adanya kejelasan informasi mengenai besarnya modal dan biaya lain yang lazim dikeluarkan dalam jual beli. Yang ketiga, ada informasi yang jelas tentang hukum, baik nominal maupun persentase sehingga diketahui oleh pembeli sebagai salah satu syarat sah murabahah. Yang keempat, dalam sistem murabahah, penjual boleh menetapkan syarat kepada pembeli untuk menjamin kerusakan yang tidak tampak pada barang, tetapi lebih baik syarat seperti itu tidak ditetapkan. Yang selanjutnya, transaksi pertama antara penjual dan pembeli pertama haruslah sah. Jika tidak sah, maka tidak boleh jual beli secara murabahah antara pembeli pertama yang menjadi penjual kedua dengan pembeli murabahah. Setelah kita membahas mengenai murabahah, selanjutnya kita akan membahas mengenai syirkah. Menurut bahasa sendiri, syirkah artinya persekutuan, kerjasama atau bersama-sama. Sedangkan menurut istilah, syirkah adalah suatu akad dalam bentuk kerjasama antara 2 orang atau lebih dalam bidang modal atau jasa untuk mendapatkan keuntungan.
Macam-macam syirkah. Yang pertama ada syirkah amlak atau syirkah kepemilikan. Syirkah amlak ini terwujud karena wasiat atau kondisi lain yang menyebabkan kepemilikan suatu aset oleh dua orang atau lebih. Yang kedua ada syirkah uqud, yaitu syirkah kontrak atau kesepakatan. Syirkah uqud ini terjadi karena kesepakatan dua orang atau lebih kerjasama dalam syirkah modal untuk usaha, keuntungan dan kerugian ditanggung bersama. Syirkah uqud dibedakan menjadi 4, ada syirkah inan, ada syirkah amal, serikat kerja atau syirkah amdan, yang ketiga ada syirkah muwafadhah, dan yang keempat ada syirkah wujuh. Untuk lebih jelasnya, boleh teman-teman buka kembali ya buku pegangan teman-teman, atau bisa dicari di mesin penelusuran. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai rukun dan syarat syirkah. Di antara rukun dan syarat syirkah yang pertama yaitu ada anggota yang berserikat. Adapun syaratnya adalah balik, berakal sehat atas kehendak sendiri, dan mengetahui pokok-pokok perjanjian. Yang kedua, pokok-pokok perjanjian syaratnya yang pertama, modal pokok yang dioperasikan harus jelas. Yang kedua, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga harus jelas. Serta yang ketiga, yang disyariatkan, yang disyarikan kerjakan atau objeknya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Yang ketiga yaitu sigot, dengan syarat akad kerjasama harus jelas sesuai dengan perjanjian. Wakalah. Wakalah menurut bahasa artinya mewakilkan. Menurut istilah, wakalah yaitu mewakilkan atau menyerahkan pekerjaan kepada orang lain agar bertindak atas nama orang yang mewakilkan selama batas waktu yang ditentukan. Asal hukum wakalah adalah mubah, tetapi bisa menjadi haram bila yang dikuasakan itu adalah pekerjaan yang haram atau dilarang oleh agama, dan menjadi wajib kalau terpaksa harus mewakilkan dalam pekerjaan yang dibolehkan oleh agama. Rukun dan syarat wakalah. Yang pertama ada orang yang mewakilkan atau yang memberi kuasa. Syaratnya adalah ia yang mempunyai wewenang terhadap urusan tersebut. Yang kedua, orang yang mewakilkan atau yang diberi kuasa. Syaratnya adalah balik dan berakal sehat. Yang ketiga, masalah atau urusan yang dikuasakan, syaratnya jelas dan dapat dikuasakan, serta yang terakhir ada akad. Syaratnya dapat dipahami oleh kedua belah pihak. Syarat pekerjaan yang dapat diwakilkan. Yang pertama, pekerjaan tersebut diperbolehkan agama. Yang kedua, pekerjaan tersebut milik pemberi kuasa. Serta yang ketiga, pekerjaan tersebut dipahami oleh orang yang diberi kuasa. Habisnya akad wakalah. Salah satu pihak meninggal dunia. Yang kedua, jika salah satu pihak menjadi gila. Yang ketiga, pemutusan dilakukan orang yang mewakilkan dan diketahui oleh orang yang diberi wewenang. Serta yang keempat, pemberi kuasa keluar dari status kepemilikannya. Hikmah wakalah. Di antara hikmah wakalah, yang pertama dapat menyelesaikan pekerjaan dengan baik dan cepat. Yang kedua, saling tolong-menolong di antara sesama manusia. Serta yang ketiga, timbulnya saling percaya, mempercayai di antara sesama manusia. Selanjutnya, setelah kita membahas mengenai wakalah, kita akan membahas mengenai sulhu. Sulhu menurut bahasa artinya damai. Menurut istilah, sulhu adalah perjanjian perdamaian di antara dua pihak yang berselisih. Sulhu dapat juga diartikan perjanjian untuk menghilangkan dendam, persengketaan, atau permusuhan. Adapun hukum perdamaian adalah wajib. Rukun dan syarat sulhu. Yang pertama, mereka yang sepakat damai adalah orang-orang yang sah melakukan hukum. Yang kedua, tidak ada paksaan. Yang ketiga, masalah-masalah yang didamaikan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Dan yang keempat, jika dipandang perlu, dapat menghadirkan pihak ketiga. Macam-macam perdamaian. Di antara macam-macam perdamaian, yang pertama ada perdamaian antara sesama muslim, perdamaian antara muslim dengan non-muslim, perdamaian antara iman dan dengan kaum bugot, perdamaian antara suami istri, serta perdamaian dalam urusan muamalah dan lain sebagainya. Hikmah sulhu.
Yang pertama, dapat menyelesaikan perselisihan dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, dapat meningkatkan rasa ukhuwah atau persaudaraan sesama manusia. Yang ketiga, dapat menghilangkan rasa dendam, angkara murka, dan perselisihan di antara sesama. Yang keempat, menjunjung tinggi derajat dan martabat manusia untuk mewujudkan keadilan, serta yang terakhir, mewujudkan kebahagiaan hidup baik individu maupun kehidupan masyarakat. Selanjutnya kita akan membahas mengenai dhoman. Dhoman adalah suatu ikrar atau lafaz yang disampaikan berupa perkataan atau perbuatan untuk menjamin pelunasan hutang seseorang. Dhoman hukumnya boleh dan sah. Adapun rukun dhoman ada 4. Yang pertama ada penjamin atau dhomin. Yang kedua orang yang dijamin hutangnya atau madbun anhu. Yang ketiga penagih yang mendapat jaminan. Dan yang keempat adalah lafal atau ikrar. Syarat dhoman. Di antara syarat dhoman yang pertama ada syarat sebagai penjamin, yakni adalah seseorang yang dewasa atau balik, seseorang yang berakal, seseorang dengan kemauan dirinya sendiri tanpa ada paksaan, kemudian orang yang diperbolehkan membelanjakan harta, serta yang terakhir mengetahui jumlah atau kadar hutang yang dijamin. Adapun untuk syarat orang yang dijamin yaitu orang yang berdasarkan hukum diperbolehkan untuk membelanjakan harta. Dan adapun syarat orang yang menagih hutang diantaranya adalah dia diketahui keberadaannya oleh orang yang menjamin. Syarat dhoman selanjutnya adalah syarat harta yang dijamin, antara lain diketahui jumlahnya, diketahui ukurannya, diketahui kadarnya, diketahui keadaannya, dan diketahui waktu jatuh tempo pembayaran. Syarat lafaz atau ikrar, yaitu dapat dimengerti yang menunjukkan adanya jaminan serta pemindahan tanggung jawab dalam memenuhi kewajiban pelunasan hutang, dan jaminan ini tidak dibatasi oleh sesuatu. Di antara hikmah dhoman ada 4. Yang pertama, munculnya rasa aman dari peminjam. Yang kedua, munculnya rasa lega dan tenang dari pemberi hutang. Yang ketiga, terbentuknya sikap tolong-menolong dan persaudaraan. Serta yang terakhir, menjamin akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, setelah kita membahas mengenai materi sebelumnya, kita akan membahas mengenai kafalah. Kafalah sendiri menurut bahasa berarti menanggung. Menurut istilah, arti kafalah adalah menanggung atau menjamin seseorang untuk dapat dihadirkan dalam suatu tuntutan hukum di pengadilan pada saat dan tempat yang ditentukan. Adapun rukun kafalah ada 4. Yang pertama kafil, yaitu orang yang berkewajiban menanggung. Yang kedua ada asil, yaitu orang yang hutang atau orang yang ditanggung akan kewajibannya. Yang ketiga ada makfulahu, yaitu orang yang menghutangkannya. Dan yang keempat ada makful bihi, yaitu orang atau barang atau pekerjaan yang wajib dipenuhi oleh orang yang ihwalnya ditanggung. Makful anhu. Syarat kafalah. Syarat kafalah yang pertama adalah syarat kafil, yaitu orang yang baligh, berakal, dan orang yang diperbolehkan menggunakan hartanya secara hukum serta bukan paksaan dari orang lain. Yang kedua ada asil. Asil tidak disyaratkan balik, berakal, kehadiran, dan kerelaannya, tetapi siapa saja yang dapat ditanggung atau dijamin oleh kafil. Yang ketiga ada makfulahu, disyaratkan dikenal oleh kafil atau orang yang menjamin. Serta yang keempat ada makful bihi, disyaratkan diketahui jenis, jumlah, kadar, atau pekerjaan, atau segala sesuatu yang menjadi hal yang ditanggung atau dijamin. Macam-macam kafalah. Di antaranya yang pertama ada kafalah jiwa, dhammul wajhi, yaitu adanya kewajiban bagi penanggung untuk menghadirkan orang yang ditanggung kepada yang ia janjikan atau tanggungan. Yang kedua ada kafalah harta, adalah kewajiban yang harus dipenuhi kafil dalam pemenuhan berupa harta. Berakhirnya kafalah. Kafalah berakhir apabila kewajiban dari penanggung sudah dilaksanakan dengan baik, atau si makfulahu membatalkan akan kafalah karena merelakannya. Hikmah kafalah. Yang pertama adanya unsur tolong-menolong antara sesama manusia. Yang kedua, orang yang dijamin asil terhindar dari perasaan malu dan tercela.
Yang ketiga, makful lahu akan terhindar dari unsur penipuan. Serta yang keempat, kafil akan mendapatkan pahala dari Allah karena telah menolong orang lain. Baik, cukup sekian pembahasan kita pada materi kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. See you and thank you. Don't forget to like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.